audiens kita yang pertama. Silahkan perkenalkan namanya dulu, Mbak. Nama saya Dwi Putra Ramadhani, biasa dipanggil Dwi. Tinggal saya di Jember. Baik, menurut Mbak, mengapa kita harus memiliki sikap bela negara? Jadi itu menurut saya karena kita berlangsung hidup di bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai undang-undang dan hukum yang berjalan. Pastinya. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, nih kita nih kan hidup di zaman modern, apalagi untuk anak muda ada yang namanya sosial media yang pastinya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak kabar dan berita yang bisa kita baca, kita lihat di sosial media tersebut. Dan beberapa diantaranya ada juga berita palsu atau hoax. Nah, gimana caranya agar tidak mudah termakan dengan berita-berita hoax tersebut? Karena itu juga sedikit banyak berdampak untuk melunturkan sikap bela negara kita. Jadi gimana? Jadi menurut saya hoax itu kan dimana cerita itu cerita bohong gitu ya. Yang dimana kita itu harus berpikir gini, masyarakat itu harus berpikir gimana kita harus menyaring lagi untuk masalah berita-berita yang hoax di media sosial. Nah, kenapa masyarakat tidak mengantisipasinya lewat media massa? Kan kita itu punya media massa. Nah, media massa kita itu seperti TV. Nah, TV itu kan pasti beritanya real gitu, pasti ada narasumber yang dipakaikannya. Nah, jadi kalau untuk hoax itu kayaknya kalian tuh harus berpikir untuk menyaring lagi kembali untuk berita tersebut itu seperti apa melalui media massa, atau dengan kan ada klarifikasinya masalah ini, pasti ada tulisannya hoax di media sosialnya gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang kamu sudah lakukan pada saat ini? Jadi untuk yang saya lakukan saat ini itu kan kita lagi di masa pandemi, yang dimana kita terus mengikuti aturan pemerintah, yaitu yang mengikuti protokol yang sesuai atau yang ditentukan oleh pemerintah tersendiri. Nah, terus juga kita juga di sini kita kan berbangsa dan bernegara yang dimana hukum dan aturan undang-undang itu berjalan, pastinya itu juga kita harus ikutin. Baik, buat Bapak kita masuk ke narasumber selanjutnya. Silakan Bapak, mohon diperkenalkan diri. Ya, nama saya Ahmad Fadolin, biasa dipanggil Bang Dolin. Ya. Usia saya 40 tahun. Ya, usaha saya ini yang pilihan. Ya, jadi menurut Bapak, apa yang Bapak tahu tentang wawasan kebangsaan? Kesadaran diri kita sebagai warga negara Indonesia tentang sejarah Indonesia dan hal-hal yang saat ini sedang terjadi di negara kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia, apa saja nilai-nilai bela negara yang Bapak tahu, yang Bapak ketahui? Silakan. Rasa cinta kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban demi negara, dan juga yakin pada Pancasila. Baik. Seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa aja nih yang Bapak sudah lakukan sebagai langkah-langkah bela negara? Ya, yang sudah dilakukan. Ya, intinya salah satu contohnya ya melestarikan budaya kita dengan bangga memakai produk dalam negeri. Produk Indonesia, batik, entah apa itu intinya dalam negeri ya. Nah, seperti memakai pakaian adat dan baju batik. Ya, intinya yang kita punya sendiri lah, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kasih ya, ini jadi nilai-nilainya itu ya kita tahu sebagai yang sesuatu yang kita lakukan sehari-hari ya. Iya, betul. Mencintai produk lokal. Betul. Angkringan lokal ya, kayak seperti ini gitu. Ya. Makanan Indonesia, khas Indonesia Itu harus dilestarikan. harus dilestarikan itu. Oke, terima kasih ya, kesenian.
kesenian daerah, Benar. Jawa, Sumatera, pokoknya Apapun. Indonesia lah. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas kesempatannya. Selanjutnya Sama-sama. ya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, baik, kita sudah sampai ke narasumber yang terakhir. Nah, di sini bisa tolong diperkenalkan namanya dulu Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Irawan. Usia saya 31 tahun dan pekerjaan saya petani. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Mas Irawan ya. Nah, saya mau minta tolong nih, mau nanya ya Ya, beberapa pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya baik, Masnya untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Coba sedikit diberi tahu kita. pastinya tidak ada rasa cinta tanah air dan kehidupan pasti tidak teratur, terus akan terjadi kekacauan di negara kita kalau tidak ada rasa cinta tanah air itu sendiri. Pastinya semua akan egois, mau menang sendiri. Ya mana satu dengan yang lain pasti bertikai gitu Mas ya. Betul. Ya benar. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, ya mengapa kita perlu mempunyai nilai-nilai bela negara? Menurut saya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan supaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila Ya, untuk kehidupan kita. ya untuk kehidupan kita sehari-hari Betul seperti itu sekali. Mas ya. Jadi dimanapun kita berada kita tidak lupa dengan nilai-nilai mohon maaf, dengan nilai-nilai bela negara tersebut. Betul. Ya benar. Oke, baiklah Mas, buat pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa saja nilai-nilai bela negara yang sudah Mas terapkan di kehidupan sehari-hari? Contohnya. Menurut saya bela negara yang udah saya lakukan, yang pertama menciptakan rasa damai, rukun antar sesama, antar masyarakat, yang terutama keluarga. Menjaga keharmonisan. Iya, menjaga Untuk keharmonisan. itu sedikit banyak buat membantu juga sih ke negeri kita sendiri. Kalau semuanya harmonis, semuanya damai, akhirnya ya tidak ada kerusuhan di mana-mana, semua saling menyayangi. Ya, Satu jadi kita membantu juga mendamaikan NKRI kita, Mas ya. betul. Baik. Terima kasih banyak Mas buat waktunya, buat kesempatannya. Saya berterima kasih banyak untuk membantu saya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, dengan banyaknya komentar tadi, dengan demikian wawasan kebangsaan dapat kita artikan sebagai sebuah cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri serta lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan aneka budaya, suku, ras, dan agamanya. Perlu pemahaman yang kuat untuk mempersatukan perbedaan tersebut, dan sekaranglah saatnya kita melestarikan kekayaan Indonesia dan menunjukkan aksi bela negara kita dengan cara kita masing-masing. Tetap semangat, tetap jaya Indonesia.